Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur Tasikmalaya, Jawa Barat mengakibatkan sebuah papan reklame roboh. 3 unit mobil yang terparkir di halaman pun ikut tertimpa. Angin besar banget sih, anginnya besar banget ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hujan deras yang turun pada Rabu sore mengguyur kota Tasikmalaya, Jawa Barat mengakibatkan papan reklame di Jalan Mayor Utaria roboh dan menimpa 3 mobil yang terparkir. Papan reklame berukuran besar ini tiba-tiba roboh akibat tertiup angin kencang. Dengan bergotong royong, warga berupaya menyangga besi reklame untuk mengevakuasi 3 mobil yang tertimpa. Awalnya datang angin besar, saya lompat di tengah jalan satpam. Tapi satpam juga soak. Pak, mana sini Pak? Baru keluar saya dari kantor, langsung gubrak. Menimpa berapa mobil Pak? 3. Selain 3 mobil, papan reklame yang roboh juga menimpa kabel listrik. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun 3 kendaraan yang tertimpa mengalami kerusakan ringan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juaryono, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 desa di Bojonegoro, Jawa Timur dilanda banjir setelah curah hujan tinggi mengguyur wilayah Bojonegoro. Ratusan rumah warga terendam setelah air sungai meluap. Curah hujan yang tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Bojonegoro mengakibatkan 2 sungai meluap. Derasnya air yang masuk ke permukiman warga berasal dari anak sungai Pacal dan sungai Gandong. Derasnya aliran air yang datang secara tiba-tiba membuat sejumlah harta benda warga terendam. 3 desa yang terdampak diantaranya Desa Gondang, Senganten, dan Desa Sambongrejo. Ketinggian air bervariasi mencapai 1 meter di sejumlah lokasi. Itu dimulai dengan curah hujan yang tinggi pada pukul 14.00, kemudian air meluap mulai pukul 15.00 dan mulai surut pada pukul 19.00. Luapan anak sungai Pacal melanda 3 desa, yaitu di Desa Sambong, Desa Senganten, dan paling parah di Desa Gondang. Selain rumah warga, sejumlah fasilitas umum seperti puskesmas tak luput dari banjir. Meski lekas surut, namun lumpur masih tersisa akibat banjir. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Hujan lebat yang mengguyur kota Yogyakarta Rabu kemarin dibarengi dengan fenomena hujan es selama 10 menit. Dan ini merupakan kali pertama kota Jogja mengalami hujan es. Fenomena hujan es ini terjadi di sejumlah wilayah di daerah istimewa Yogyakarta, termasuk di kota Yogyakarta pada Rabu kemarin. Hujan dengan intensitas cukup lebat dan angin kencang terjadi di seputar wilayah Kota Baru dan Tukangan. Warga mengaku mendengar suara genteng berbunyi seperti dijatuhi kerikil dan berlangsung sekitar 10 hingga 15 menit. Fenomena hujan es di wilayah daerah istimewa Yogyakarta baru pertama kali terjadi. Kan hujan deras terus disertai angin kencang. Setelah itu beberapa menit, sekitar 5 menitan apa 10 menit gitu, ada suara di genteng kayak keruntuhan apa, kotak-kotak gitu. Terus ternyata saya lihat di atas itu banyak bongkahan-bongkahan es batu gitu, tapi sebesar 1 ras jari gitu lah. Itu pun yang paling gede. Sementara itu, hujan es tidak hanya terjadi di kota Yogyakarta saja, namun sejumlah wilayah di Kabupaten Sleman juga diketahui mengalami fenomena hujan es. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali erupsi memuntahkan awan panas. Petugas gabungan memantau perkembangan aktivitas Sinabung dan mengimbau warga agar tidak mendekati zona merah. Orang digarang-garang atau apa? Gunung Sinabung Kabupaten Karo, Sumatera Utara mulai menunjukkan penurunan aktivitas setelah sebelumnya memuntahkan awan panas. Kegempaan Sinabung terekam telah terjadi 70 kali guguran, 2 kali hembusan, 4 kali low frekuensi, dan 2 kali gempa hibrid.
Warga maupun wisatawan diimbau tidak mendekat atau memasuki zona merah Sinabung dikarenakan Gunung Sinabung dapat erupsi kapan saja. Mengantisipasi dampak yang ditimbulkan akibat abu vulkanik Sinabung, personil TNI Polri dikerahkan memantau dan membantu masyarakat desa yang terdampak. Setelah kita menunggu nanti sampai dengan kondisi stabil, dalam arti gunung sudah relatif kembali landai kembali, baru kita akan meluncurkan tim untuk pembersihan desa-desa mana saja yang terdampak abu untuk kita laksanakan pembersihan. Status Gunung Sinabung masih berada di level 3 siaga. Pihak PVMBG menghimbau kepada warga yang terdampak debu vulkanik untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan selalu mengenakan masker. Dari Karo, Sumatera Utara, Ebenezer Pinem, iNews melaporkan. Pasca erupsi Gunung Sinabung yang terjadi Selasa pagi, abu vulkanik menyelimuti jalan desa dan rumah warga di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Untuk membersihkan abu vulkanik, personil TNI Polri bergerak menyemprotkan air menggunakan water cannon. Delapan unit damkar dan water cannon dikerahkan ke sejumlah lokasi untuk membersihkan abu vulkanik yang tersisa akibat erupsi Gunung Sinabung yang terjadi pada Selasa lalu. Selain di jalan-jalan, abu vulkanik menempel di atap-atap rumah warga dan tanaman. Dengan menggunakan sapu dan peralatan lainnya, personil TNI Polri bersama Pol PP membersihkan sisa-sisa abu vulkanik yang menempel di jalan. Fokus pembersihan ini terutama di tempat-tempat fasilitas umum, terutama jalan, pasar, dan pemukiman penduduk. Disitulah kita fokuskan penyiraman. Akan tetapi karena memang armada kita yang tidak terlalu mencukupi, di sini kami juga mengimbau kepada bantuan kepada masyarakat, mana tahu ada bantuan dari masyarakat penduduk. Erupsi Gunung Sinabung yang terjadi pada Selasa 2 Maret 2021 mengakibatkan sejumlah desa di Kecamatan Tiga Enderket di Kabupaten Karo, Sumatera Utara terdampak abu vulkanik. Hingga kini status Gunung Sinabung masih berada pada siaga 3. Dari Karo, Ebenezer Pinem, iNews melaporkan. 2 kasus COVID-19 varian Inggris B117 ditemukan di Karawang, Jawa Barat. iNews Pagi akan segera kembali.